Karena alhamdulillah Pak Wali Kota di era periode beliau ingin juga membuka akses teman-teman stakeholder, para pengusaha, karena ada kewajiban juga wajib memberikan CSR-nya ke pemerintah daerah. Ketika mereka lulus sekolah, lulus kuliah itu tidak hanya mencari kerja, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja melalui tadi wirausahawan baru. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Yuda Sanjaya dan hari ini saya ditemani oleh Kepala DKUKM PP Kota Cirebon, Bapak Iing Daiman. Beliau juga baru menyelesaikan satu tugas yang bisa dibilang sangat berat ketika HUT Kota Cirebon, karena ternyata ada lebih dari 56 acara yang kemarin dilaksanakan, termasuk yang baru-baru kemarin juga pada akhir pekan kemarin masih ada ya Pak Iing, Ada, iya. rangkaian acaranya. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama, saya ya tadi pengen ngobrolin itu dulu mengenai agenda HUT Kota Cirebon. Itu rangkaiannya masih ada atau sudah selesai Pak Iing? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuda dan pemirsa RCTV. Jadi untuk rangkaian Hari Cirebon, kebetulan Pak Wali Kota menugaskan saya sebagai Ketua Panitia itu merangkap dengan Ketua Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, berarti tugasnya masih Pak? Kepanitiaannya ya. Tapi khusus untuk rangkaian Hari Jadi Cirebon itu alhamdulillah sudah berakhir hari Minggu kemarin dengan kami menyelenggarakan International Difabel Forum. Di salah satu mall kami menghadirkan pembicara dari Profesor Abdi Samad dari Somalia dan Profesor Azizah dari Malaysia itu Mas Yuda. Itu saya ikut Pak. Oh ikut, ada? Ikut belajar ini. Oh apa namanya? iya, bahasa isyarat ya? Iya, oh gini nih, gini. Oh terus gini. iya. Ikut belajar bahasa isyarat hari apa? Hari Minggunya mungkin ya? Minggu apa? Hari Sabtu sore? Ya Minggu Pak, betul. Iya, Ikut belajar bahasa isyarat. Berarti itu terakhir ya Pak ya? Iya, itu rangkaian terakhir di Hari Jadi Cirebon dan alhamdulillah terima kasih ke semua unsur termasuk mass media, support publikasi, termasuk partisipasi lain-lainnya. Nah ini nanti Agustus ada apa Pak? Kan masih Bapak nih ternyata Pak Iing Iya. yang megang. Kalau untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia relatif lebih normatif ya, karena sifatnya seremonial. Memang ada beberapa agenda ya tadi seperti pengukuhan paskibraka, terus yang lain-lain. Tapi kami sedang mengusahakan nanti insya Allah kami akan sampaikan ingin ada launching program atau proyek strategis setidaknya dari CSR, tapi itu masih kami coba sampaikan ke pimpinan karena alhamdulillah Pak Wali Kota di era periode beliau ingin juga membuka akses teman-teman stakeholder terutama dari jalur-jalur CSR khususnya untuk penanganan masalah taman pulau. Jadi taman-taman yang di jalan-jalan itu. Alhamdulillah sudah ada beberapa stakeholder dan sekarang on proses pengerjaan. Oh berarti itu proyek strategis ya? Ya, jadi bukan hanya PSN ya Pak? Cirebon punya proyek. Konteks strategis di sini adalah bagaimana kita membangun kolaborasi dengan para pihak. Gitu. Oh, karena contohnya apa Pak? Misalnya? Contohnya saya sebut ya untuk taman di depan Jamblang Pelabuhan tuh. Itu ada yang bulat di situ, itu digarap oleh Taman Pulau itu maksudnya yang ada di ada di bundaran di jalan, itu digarap oleh Bank Indonesia. Tugu Kemerdekaan itu ya. Terus ada juga di Krucuk tuh ada dari salah satu bank, terus satunya lagi dari PT KAI. Jadi kita kita buka peluang ruang para pengusaha karena ada kewajiban juga wajib memberikan CSR-nya ke pemerintah daerah. Dan Pak Wali fokusnya untuk taman-taman pulau. Solo udah ada beberapa yang sedang digarap dan mudah-mudahan bisa segera diselesaikan dan bisa kami secara simbolistik kami resmikan. Nah tapi itu kan apa namanya Pak Iing kan menghimpun nih Pak. Ya. Apa namanya tadi ya perusahaan-perusahaan untuk diajak kolaborasi gitu. Nah itu kan di bidang tadi untuk proyek strategis itu ya Pak. Iya, untuk termasuk kemarin di ulang tahun Kota Cirebon berarti Pak? Nah di ulang tahun Cirebon itu bagian juga rangkaian kita coba membangun tadi jejaring ya. Kemarin juga yang saya katakan tadi
hampir 56 Iya, kegiatan 56 ya. bukan. Heeh. Sebenarnya bukan murni kegiatan yang diselenggarakan oleh kami, tapi tadi kolaborasi. Karena memang kebetulan saat saya tugasnya jadi ketua panitia, saat sedang gencar-gencar efisiensi anggaran kan. Iya, iya, Nah, jadi betul. kami bangun jejaring dalam artian kolaborasi dengan teman-teman seperti ada dari komunitas, misalnya saya sebut komunitas bonsai, komunitas batu akik, burung perkutut. Mereka kita ajak komunikasi dan alhamdulillah mereka pun sangat proaktif, Pak. Boleh nggak event kami yang skala nasional ini kami gabung dengan perayaan Hari Jadi Cirebon. Jadi kita branding itu rangkaian Hari Jadi Cirebon. Jadi strateginya seperti itu. Alhamdulillah termasuk pemecahan rekor muri untuk donor darah itu dilakukan oleh teman-teman PMI, kolaborasi dengan PMI Jabar dan PMI Kota termasuk dengan Bank Indonesia. Jadi event-eventnya ya kalau orang bilang sih ya saya selalu ketua pengurus nyemplik lah numpang, tapi ya sebenarnya tidak ada salahnya kan kita membangun jejaring. Termasuk ketika kami dengan Vice Presiden Komersial Persib Mas Aditya waktu itu kontak ketika Yang Pak piala itu ya. jadi trofi tour Piala Persib dibawa ke Cirebon, tapi memang tidak boleh diarak karena untuk barangkali mengganggu stabilitas keamanan itu. Nah itu jadi event-event tersebut bukan kami mengklaim ya, karena memang seizin dan panitia juga sebelumnya kan komunikasi dulu dengan kami itu izin untuk gabung di event yang Hari Jadi Cirebon ini. Nah, ini saya mulai masuk ke tema nih Pak. Berarti kan ya event itu juga pasti kan menggerakkan UMKM ya. Karena kan saya waktu nonton Cakrakan juga itu kan saya lihat banyak stall apa namanya ini ya dari UMKM. Nah, Pak Ing juga kan kaitannya dengan sebagai kepala DKUKMPP nih Pak. Nah, ini tahun ini nih Pak, secara khusus Bapak mungkin secara makro ataupun secara mikronya bisa melihat gimana Pak kondisi UMKM Kota Cirebon sendiri Pak di tahun ini? Ya, kalau saya lihat tren pertumbuhan UMKM relatif menggembirakan ya. Dalam artian menggembirakan itu emang keberadaan UMKM kan home industri dalam artian mereka itu sektor yang basisnya adalah dari industri rumahan. Jadi mereka dengan hanya modal 500.000 itu sudah bisa membuka UMKM gitu. Nah, itu positifnya ya. Jadi ada sisi yang agak ketika bicara identifikasi karena dengan modal yang cukup rendah bisa jadi UMKM, sehingga ketika musim panas begini nih mereka membuka usaha es. Tapi ketika musim hujan mereka berganti lagi usaha yang lain tanpa merubah NIB dan lain sebagainya, karena memang dengan mudah kan di OSS-nya seperti itu. Jadi dinamika pertumbuhannya relatif dinamis. Nah, kalau dilihat dari perkembangannya, kalau sepengamatan kami, alhamdulillah hal ini ditandai dengan tumbuhnya beberapa UMKM yang baru, termasuk WUB ya, Wira Usahawan Baru, dan kami juga Pak Wali Kota sejak beliau menjabat, kami sharing, brainstorming, mohon arahan juga diskusi dengan para pelaku, bagaimana supaya UMKM itu bisa tambah settle dalam artian dari sisi marketingnya dan lain sebagainya. Pak Wali mengeluarkan surat edaran setiap kunjungan kerja ke Kota Cirebon wajib diterimanya di Mall UKM saya gitu Mas Yuda. Betul, kami kan punya Mall UKM di Jalan Cipto 20 dan itu menampung UMKM tidak hanya dari Kota Cirebon saja tapi wilayah 3 Cirebon, dan alhamdulillah sejak ya memang disitulah mungkin kelebihan dari katakanlah pimpinan sebuah kebijakan itu impactnya ke UMKM itu cukup signifikan. Jadi kami hampir setiap hari kedatangan minimal 3 kabupaten dari seluruh Indonesia Mas Yuda berkunjung ke Mall UKM. Tapi kayaknya kalau saya kemana-mana tuh kayak baru nemu Pak ada mall UMKM kayak punya itu tuh. Ya. Di daerah lain saya kayak belum nemu tuh Pak. belum membranding Mall UKM karena kemarin juga ada, ketika memang, betul. tapi belum tidak diposisikan tidak seperti secara eksplisit seperti mall. Sarina, Smesco juga itu kan produk-produk UMKM, tapi mereka tidak membranding bahwa itu adalah mall rumahnya UMKM gitu. Kalau kami dari sisi penamaan pun Mall UKM itu sebenarnya singkatan melayani Anda lewat pelayanan UKM. Jadi mall itu singkatan. Saya tukang ngarang. Kan nah itu sejak itu alhamdulillah, bahkan terakhir itu Wakil Menteri Pak Helvi ya, Wakil Menteri ketika saya jadi keynote speaker di salah satu perguruan tinggi, Pak Wakil Menteri UMKM hadir, saya cerita tentang keberadaan Mall UKM, beliau tertarik dan akhirnya berkunjung dengan para deputi dan asisten deputinya. Dan di saat itu ya terlepas apakah beliau ini, tapi mengapresiasi inisiasi Kota Cirebon
Bahkan kemarin saya dengar dari Pak Wali Kota ketika ada meeting di mana beliau dari Kemendagri memutar mall UKM kami. Nggak tahu sebagai apakah sebuah inspirasi untuk mall UKM atau apa itu. Nah ini kan kalau yang dari luar nih udah nih Pak, Iya. maksudnya kan setiap kunjungan datang ke situ gitu. Nah cuma kan sepertinya masyarakat juga masih tanda kutip ya bertanya-tanya kalau Ya, lewat tuh Pak, kalau lewat Cipto tuh, apakah ini apa boleh? sih isinya gitu. Nah apakah boleh mampir kah atau bagaimana? Nah kira-kira apa Pak yang akan Bapak lakukan tuh Pak untuk lebih tadi supaya masyarakat tuh lebih inilah gitu, lebih aware. Minimal kan sekarang ada namanya Rojali tuh Pak. Udah tahu belum Pak? Apa tuh Roger? Rombongan jarang beli Pak. Oh. Jadi lihat-lihat aja Pak. Sorry. Ya kan minimal lihat dulu gitu Pak. Minimal lihat dulu. Showing ya gitu ya. Nanti pas sudah gajian ke situ gitu. Nah kira-kira apa tuh Pak yang akan dilakukan setelah? Jadi yang kami lakukan selama ini pertama untuk leveling sekolah dasar ya. Alhamdulillah kami sebenarnya tidak dipayungi kerjasama yang formal. Jadi ada kalau tahun-tahun lalu itu ada namanya P5D ya. Jadi pengembangan seperti nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak SD sebenarnya Kartini, terus SD Kartika dan lain sebagainya, mereka studi tournya itu ke mall UKM kami gitu. Kadang-kadang 3 bis dan lain sebagainya sebelum ke keraton. Nah, ini positifnya. Kenapa mereka ya kami sangat terbuka? Karena sederhana ketika anak kecil ya, anak kita nih atau kalau selevel saya mungkin cucu ya. Itu kan begitu ditanya cita-citanya ingin apa? Ingin jadi dosen, ingin jadi guru, ingin jadi dokter itu kan. Belum ada anak yang ketika ditanya ingin menjadi usahawan. Jarang gitu. Nah, dengan program seperti itu kami ingin mereka menjadi tumbuh bahwa di mindset mereka itu bahwa ketika mereka lulus sekolah, lulus kuliah itu tidak hanya mencari kerja, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja melalui tadi wirausahawan baru. Jadi itu program kami dengan sekolah-sekolah. Yang berikutnya kami juga selalu saya tidak pernah menolak anak-anak sekolah mahasiswa yang PKL di kami. Kami tidak pernah menolak walaupun banyak. Dalam waktu pernah sampai ada 60 siswa-siswi termasuk mahasiswa. Kenapa kami tidak pernah menolak? Itu menjadi buzzer, menjadi agent kami untuk ikut memasarkan mall UKM. Karena salah satu penugasannya mereka harus membuat semacam ya publikasi, apakah video pendek atau tentang mall UKM. Yang paling nggak di medsos masing-masing. Medsos gitu. Nah itu salah satu yang cukup lumayan signifikan ya. Karena saya pernah kedatangan tamu Michael itu dari Korea. Saya tanya, "You tahu dari mana mall UKM?" Termasuk figur saya. Ternyata dari medsos itu. Medsosnya bukan saya yang mengedarin. Tolak lagi teman-teman. Nah itu sangat efektif. Nah di samping itu juga kami selalu kalau jadi narasumber atau sedang diskusi dengan siapapun, saya selalu bawa-bawa ngomong terkait dengan mall UKM itu. Dan itu cukup efektif sehingga mengundang penasaran dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah mereka ini. Nah sekarang kalau saya lihat awalnya memang ini Mas Yuda. Ketika pertama ada itu orang ragu, ini tuh untuk umum atau tidak? Karena memang mall itu kan adanya di perkantoran gitu. Jadi kan orang berpikir kantor itu stigma ini, makanya kami akses pintu pun dibuat 2 gitu, untuk ke kantor sama yang di ini kan. Alhamdulillah pelan-pelan sekarang banyak warga masyarakat yang sudah mulai kalau mau beli oleh-oleh, dari kemana? Oh ini mau ke Bandung misalkan ada saudara beli oleh-olehnya di kami. Gitu. Besok juga kami akan kedatangan beberapa guru besar dari Universitas Padjadjaran untuk FGD, tempatnya di kami. Terus minggu lalu ada sekitar 18 pegawai dari Kementerian Luar Negeri, FGD-nya itu tempatnya di kami gitu. Jadi saya Sabtu Minggu tidak pernah saya silakan aja pakai siapapun dengan harapan tadi karena ada itu ya, ada meeting room yang ada meeting room, ada kami punya ruang sebenarnya ada beberapa ya ruang meeting room yang besar itu kapasitas masing-masing 100 itu ada 2 ruang, terus yang sekitar 30-40 juga ada. Termasuk kami juga punya co-working space, ada zona kongko. Mas Yuda nanti Mbak Novi barangkali itu bisa ngobrol. Ada smoking area aja. Musimnya WFA kan. Iya, itu kan. Jadi nanti jadi rohana Pak kesana. Iya. Apa rohana? Rombongan hanya nanya Pak. Ya gak apa-apa. Udah belanja Pak, nanya-nanya aja. Gak apa-apa, malah dengan nanya-nanya begitu kan justru itu akan menjadi media untuk publikasi, promosi. Gitu. Nah,
Itu kan ya misalnya menarik ya Pak. Ada rencana nggak sih Pak di expand gitu misalnya apakah jadi 2 lantai atau Ya, memang sementara ini masih cukup segitu dulu Pak? kami sebenarnya ada karena di lantai 4 masih kosong. Lantai 4 kan kosong, bahkan sebenarnya saya sudah punya konsep dan nama pun sudah siap, cuma nunggu momentum kesiapan dan sebagainya. Kami sedang mengonsep di area itu. Pertama untuk yang di atas itu menjadi untuk food court, termasuk ruang-ruang nanti ada booth-booth untuk batik, handicraft dan lain sebagainya. Tapi sementara kami masih fokus di bawah dulu. Sekarang trennya yang di bawah sudah cukup banyak, sudah cukup penuh. Nanti pelan-pelan kita naik ke atas. Nah, untuk yang lainnya integrasinya kami punya sebenarnya walaupun dia belum dipublikasi ya. Iya. Saya kasih nama Ciratu. Ya, Ciratu itu pusat kuliner Cirebon Ora Turu. Tukang ngarang Mas Yuda. Jadi di sana integrasi untuk belanja, jadi konsepnya one stop shopping, one stop kuliner, one stop tourism karena memang di Memang jalurnya kan. Cipta kan Cipto kan jalurnya jalurnya. gitu. Itu yang kami ya mudah-mudahan mohon doanya bisa terus berkembang dan menjadi inspirasi bahwa ya tugas kami pemerintah juga teman-teman media juga untuk mempromosikan itu. Nah itu tapi sejauh ini Pak itu keberadaan Mall UKM itu berarti mampu gitu ya mewadahi UMKM yang ada di Kota Cirebon bahkan sekitarnya iya, begitu. tidak hanya Kota Cirebon tapi wilayah 3 termasuk Pangandaran dan Jambi, Mas. Ada Jambi. Kalau Jambi itu dia produknya emang nggak terlalu banyak tapi unik gitu. Jadi Kaskara, teh kulit kopi. Teh kulit kopi. Teh kulit kopi saya juga nggak tahu katanya dari kulit kopi kita nggak tahu proses seperti apa. Memang di Kota Cirebon juga ada. Tapi itu saya suka gitu. Jadi kalau kayak teh celup tapi ya nggak tahu apakah sugesti atau apa segar betul. Nah ini cukup lumayan teman-teman UMKM termasuk kami juga kerjasama dengan Lapas Mas. Dengan Lapas Lapas Kesambi karena ada produk-produk ex-napi yang akan keluar dari penjara gitu ya, mereka dikasih keterampilan itu bagus produknya loh, bisa bikin bola sepak terus juga kaos. Iya kalau itu yang lainnya. memang kaos dulu pernah diliput juga. Kemarin kepala Lapas sudah MOU udah kami produk-produk warga binaan di ini. Maka nanti ya memang ada beberapa juga kemarin tindak lanjut International Difabel Forum juga karya-karya saudara-saudara kita yang hebat-hebat itu anak-anak yang hebat itu nanti akan didisplay di Mall UKM kami. Iya, saya lihat lukisan juga keren-keren loh kan kemarin iya. Bagus. Itu luar biasa dan dapat apresiasi. Itu yang lukisan saya itu lukisan yang saya gores pertama tuh si Diego. Yang terus diterusin terusin di itu kan itu kemarin kalau nggak salah laku 8 juta loh Mas. Pas dilelang itu. Iya, di itu aja. Itu saya luar biasa karena dia juga pernah pameran di UK juga. Jadi anak Jakarta sih, teman yang saya ingin saya angkat itu saya tidak mempartisi bahwa ini yang berkebutuhan khusus atau yang atau apa. Justru ruang di Mall UKM itu sebagai ruang untuk tadi kolaborasi, sinergi berbagai tanpa harus melihat latar belakang pendidikan atau apapun. Kan yang dilihat produknya kan sebetulnya. Iya, produknya. Justru kalau saya lihat produknya luar biasa loh. Gitu. Iya, kemarin saya pas acara itu juga saya tertarik Pak akhirnya. Yang mungkin kita tuh masih awam ya, akhirnya kan melihat karyanya gitu kan, apalagi di display kemudian ya sampai akhirnya ternyata ada waktu itu kebetulan lagi ada bahasa isyarat itu gitu. Akhirnya saya bisa Pak ya nama sendiri, nggak tahu ini benar nggak salah, ini kan Y, ini U, kan? Itu ya. Terus ini D kan, ini A, seenggaknya nama sendiri saya bisa Pak Apa ya kalau ketemu coba itu. Ya itu kalau salah dibetulin lah nanti. Tapi ya akhirnya itu mengekspos gitu ke publik ya untuk. Ya makanya kami kenapa di Hari Jadi Cirebon itu sebenarnya itu obsesi saya dari ketika saya jadi Kepala Dinas Kominfo 2017. Saya kebetulan ketika jadi Ketua Panitia saya ngobrol dengan Prof. Chandra Lukita, belum Bu Irennya kan aktivis sosial juga. Saya bilang Prof, ya beliau ngucapin selamat jadi ketua panitia nih Pak Ing. Prof, saya bilang saya ada obsesi yang belum tersampaikan. Apa? Saya ingin menjelaskan International Difabel Forum. Kata beliau, udah yuk saya yang di depannya di itu kajian beliau. Alhamdulillah saya kontak kepala BPJS juga bantu kursi roda 3 termasuk dari teman-teman yang lain di Aceh juga dan lain sebagainya. Alhamdulillah bahkan kemarin itu mungkin boleh dibilang untuk event itu memecahkan rekor supporting sponsornya walaupun tidak dalam
kuantitatif Sponsor utama materi ya, gitu ya. mohon maaf ya. Itu hampir ada 72 sponsor. Yang supportnya itu luar biasa. Sampai yang punya advertising, Pak iklannya di kami, di itu kan, yang itu apa di Videotronnya, di itu. Alhamdulillah. Jadi itu yang makanya saya mengajak ke para pihak, pesan moralnya Pak Wali Kota ingin bahwa ini loh saudara kita yang selama ini terstigmakan negatif, termarginalkan, tidak berdaya, itu kita tepis. Sebenarnya mereka orang-orang hebat. Iya. Makanya kami dari pemerintah memberikan ruang untuk berkreasi. Dan alhamdulillah responnya sangat positif, tentunya ya kami sangat bahagia sekali. Ya, Pak, ini kemarin kan kita sudah melampaui beberapa hari besar, Pak, termasuk kan tadi misalnya kayak apa namanya, Idul Fitri sudah, Idul Adha sudah gitu. Jadi kan mungkin ini secara ekonomi ya Pak ya, beberapa bulan ke depan itu kan nyaris tidak ada big event nih Pak. Gitu. Kecuali nanti mungkin Nataru ya, itu kan mendekati. Nah sementara kan kota Cirebon tuh yang tumbuhnya justru dari perdagangan dan jasa. Nah, Pak ini melihat tantangan ekonomi ini gimana Pak? Kalau saya melihatnya begini, Cirebon itu kan lokasinya kalau menurut saya kan strategis ya. Kenapa saya katakan strategis? Pertama dari Perpres 87 itu disebutkan percepatan pembangunan Patimban, Kertajati, dan Cirebon Metropolitan Area, Cirebon Raya ya. Walaupun kami tidak mengklaim bahwa Cirebon Raya itu kota Cirebon, tapi sebagai orang kota Cirebon saya berhak mengklaim bahwa kota Cirebon itu posisi strategis. Nah, strategis itu ditandai salah satunya kenapa dari aksesibilitas. Kita bisa lewat kereta api, bisa bis, tol akses dan sebagainya, walaupun tidak ada pintu tol langsung ke kota Cirebon, tapi itu sangat memudahkan. Nah, saya selalu sampaikan bahwa inilah potensi peluang kita gitu untuk tumbuh. Makanya kalau saya memberikan sosialisasi, edukasi ke teman-teman pelaku UMKM, ketika akses itu gampang, itu adalah sebuah peluang buat kita. Nah, ketika peluang buat kita, maka tugas kita apa? Kita berbicara tidak lagi memproduk sesuatu saja, tapi memproduk sesuatu dengan kualitas. Jadi sudah bicara kualitas, tentunya ya harganya harus kompetitif, rasanya harus ini, packaging harus menarik. Nah, karena disadari, dijadikan sebagai peluang, tapi sisi lain juga bisa jadi ancaman. Ancamannya apa? Kalau teman-teman memproduksi produk, misalkan mohon maaf, makanan, nasi jamblang atau apa-apa tidak enak tapi harganya melambung tinggi, maka orang akan dengan mudah meninggalkan Cirebon gitu. Itu kan, jadi saya selalu mengingatkan terus kita jangan terlena dengan potensi, jangan terlena, terus kembangkan seperti itu. Nah kalau saya lihat, kenapa saya parameter sederhananya di depan saya kan ada jamblang ya, jamblang UMKM ya, yang di seberang saya kan itu. Saya kalau malam atau sore kalau pulang meeting atau apa-apa, pulang jam 11, itu selalu saya lihat, itu yang makan di sana itu letternya di luar kota Cirebon. Ini juga luar biasa. Dan saya kemarin saya bawa dari Widya Iswara dari BPSDM Provinsi Jabar. Saya ajak karena beliau penasaran tuh kayak apa sih mall UKM kayak gitu. Begitu lihat, wah benar-benar menarik. Akhirnya saya ajak juga untuk apa? Untuk itu ada kuliner depan tuh jamblang. Ternyata tesnya beda. Nah di situ ternyata orang itu kalau saya lihat ketika saya ngobrol dengan beberapa pihak itu, kadang ada orang yang menyengaja ke kota Cirebon itu hanya untuk kuliner saja. Betul, Pak. Itu kan, gitu. Nah, tinggal apa? Yang harus dilakukan adalah jangan hanya mereka cuma makan doang, hanya datang, balik lagi dan lain sebagainya. Bagaimana supaya ada apakah pertunjukan malam atau apa-apa dan lain sebagainya. Ini yang supaya mereka tinggal di Cirebon itu minimal 1 malam lah menginap. Walaupun saya dapat informasi dari teman-teman PHRI itu mereka memang ya untuk hari tertentu cukup lumayan banyak juga yang berkunjung yang hidup di kota Cirebon. Itu. Ya, tapi lengkong stay-nya kan masih 1 hari ya. Ya itu lengkong ya, makanya harusnya diperpanjang. Bentuknya seperti apa? Ya memang ini core-nya teman-teman dinas pariwisata, tapi bukan berarti melulu mereka ya, termasuk di kita juga. Nah itu ada ini nggak Pak, integrasi program misalnya antar dinas? Kan ini kan wali kota kan mumpung baru Pak. Artinya kan ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa nih di ruang lingkup Pak Iing sendiri betul. Nah itu gimana tuh Pak? Ya, memang Pak Wali konsep beliau, pertama konsep beliau itu ketika berbicara
program kegiatan itu basicnya beliau ingin basic di leveling pemberdayaan masyarakat di kecamatan kelurahan. Makanya beliau secara pribadi masuk di grup WA grup para lurah gitu. Padahal di situ tidak ada camat gitu. Jadi Pak Wali minta di situ. Jadi ketika ada komando, ada apa-apa, kontrol, instruksi, brainstorming, mereka bisa langsung akses ke Pak Wali. Nah, beliau punya program intinya membangun itu walaupun dinas ada, tapi dinas skala kota untuk leveling di masyarakat diajak dengan teman-teman lurah dan masyarakat. Makanya ketika kemarin kami ya kita semua ya launching Koperasi Merah Putih, 22 kelurahan. itu untuk Kota Cirebon itu ada muatan arahan kebijakan beliau itu supaya Koperasi Merah Putih itu hadir juga untuk sektor usaha pengolahan sampah gitu. Jadi sebenarnya baru mau saya singgung, tapi udah disinggung dua. Nah itu, ya karena lagi jadi trending topik deh, Iya. Pak. Sudah. Kalau kami, makanya kami kemarin sudah brainstorming dengan para camat, lurah, dinas lingkungan hidup, Kan termasuk udah ada yang berjalan ya Pak ketua. ya, di Kota Udah, Cirebon tuh ya? udah ada di beberapa kelurahan seperti Karya Mulia, di Jagasatru, terus di Argasunya juga. Tinggal kita framework-kan seperti apa dan lain sebagainya. Yang jelas Pak Wali bahasa kasarnya bagaimana caranya, yang penting sampah itu usahakan habis di skala rumah tangga. Jadi kita keberadaan TPS, ya biarkan TPS itu kosong karena sampah sudah terpilah, sampah sudah habis di rumah tangga. Apalagi TPA, diharapkan pelan-pelan seperti itu. Itu yang jadi program Pak Wali. Tadi balik dulu yang Koperasi Merah Putih itu Pak. Kan itu kan pendanaannya kan perbankan, Iya, modal iya, awalnya. modal kan awalnya perbankan. dari Himbara, dari Danantara. Kalau dari di desa itu kan istilahnya kan dia punya APBDes ya. Iya, Nah, kalau ada di kota dari kan dana berarti desa. kan Iya. mungkin nggak ada lah gitu Iya. ya murni di kelurahan. Nah, kira-kira tuh apa sudah di mapping nih Pak core bisnisnya tuh selain tadi yang sampah tuh Pak? Ya, jadi memang sebenarnya sampah itu hanya ekstra ya. Sebenarnya dari core bisnis yang ada di ketentuan itu tidak secara eksplisit mengenai persampahan. Tapi itu justru muatan lokal Pak Wali Kota gitu. Oh, maksud ditambahkan. Ditambahkan. Nah, karena sebenarnya seperti potensi tadi ya, core bisnis di masing-masing kelurahan. Jadi kami ajak mereka itu, para pengurus itu, pertama untuk masalah modal awal ya. Modal awal itu memang bedanya dengan desa, kita kan nggak punya dana desa nih, Iya. gitu kan. Jadi mereka langkah awal itu mengajak merekrut keanggotaannya. Jadi diharapkan Koperasi Merah Putih betul-betul milik semua warga, walaupun tidak dalam artian semua warga kelurahannya, tidak seperti itu. Nah, mereka diajak. Terus yang kedua, untuk sektor usahanya memang dilihat dengan potensi yang ada. Jadi ketika katakanlah apotik nih, kalau memang visible, silakan buka apotik. Kalau visible, kalau tidak jangan. Tapi ini nggak ada yang simpan pinjam ya Pak ya? Simpan pinjam ada, Ada yang simpan pinjam? ada simpan pinjam. Nah, tapi ya itu makanya ini tantangan, mohon maaf ya, yang tantangan ini kan tipologi di koperasi Agak rawan kadang, Pak. Yang pinjamnya ke maka kayak- itu. Jadi kalau bicara koperasi bukan saya mendiskreditkan teman-teman koperasi ya, Iya. ya pinjam yes, tapi begitu nyimpannya agak ogah, gitu. Nah itu jadi itu kami. Nah cuman untuk Koperasi Merah Putih ini karena modal awal dalam artian ini di cover ada pagu dari Danantara, dari Himbara. Ya, Himpunan Bank-Bank Negara. Nah itu juga masih ada persepsi, oh nanti kita akan dapat 3 miliar nih dikasih modal. Itu tidak sekonyong-konyong 3 miliar itu digelontorkan karena ada visibility-nya. Jadi ada misalkan contoh ada proposal untuk pembuatan katakanlah untuk pembuatan apotik, itu kan kelayakannya berapa dan tidak semua yang diajukan pas di ACC. Karena mereka punya analis kredit, termasuk laporan keuangan juga dilakukan secara digital. Karena kemarin Kementerian Koperasi sudah kerjasama dengan relawan TK Indonesia, seluruh Indonesia untuk pendampingan digitalisasinya. Oh berarti laporannya langsung masuk ke situ ya Pak? Iya, jadi online dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan seperti itu ada transparansi, akuntabilitas dan sebagainya. Nah tadi ada pertanyaan Mas Yuda terkait dengan Pak Wali untuk bahwa mengembangkan sesuatu itu kan tidak bisa dilakukan oleh masing-masing. Beliau juga sudah menerapkan pada konteks core bisnisnya. Misalkan begini, ketika berbicara infrastruktur, maka yang diajak diskusi itu tidak hanya dinas PU saja. Jadi dinas PU ketika nyangkut jalan, trotoar, maka dengan Disub, dengan DPRKP, dengan LH. Jadi itu satu kesatuan, diajak diskusi. Oh mana sih? Jangan sampai gini, ketika
katakanlah PU ngaspal jalan, drainasenya belum di ini, Diberesin. trotoarnya juga belum beres. Jadi kan nanti kan tidak pernah selesai. Nah, Pak Wali Kota mengajak selalu diskusi dengan kami itu selalu grouping gitu. Seperti saya dengan Budpar, Ya, karena saya ada dengan kaitan. yang beririsan gitu. Jadi bagaimana konsep integrasinya supaya tidak jalan sendiri-sendiri. Makanya untuk beberapa program juga begitu, dari mulai infrastruktur jalan, terus jembatan, drainase, termasuk marka jalan dan lain sebagainya itu. Ini ada pertanyaan yang tadi saya sebenarnya sudah singgung di awal, Pak. Cuma saya mungkin kurang update data nih, Pak, mengenai UMKM Kota Cirebon atau sektor usaha di Cirebon lah ya, yang orientasinya ekspor, terutama Amerika itu ada nggak, Pak? Kami punya program namanya UNK ya, UMKM naik kelas gitu ya. Jadi kami bekerja sama karena memang itu juga program nasional, juga program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, tugas kami pertama karena tadi UMKM itu home industri, basicnya ya, industri rumahan. Kadang secara mentality, mohon maaf bukan mengeneralisir ya. Kadang mereka itu udahlah cukup ya pemenuhan hanya untuk beberapa segmentasi saja, cukuplah untuk kebutuhan lokal. Nah, kami ajak mereka itu untuk berpikir tidak hanya lokality saja, tapi juga regional, nasional, bahkan global. Artian misalnya itu. Jadi kami bekerja sama, contoh dengan BI, dengan Bea Cukai, dengan beberapa pihak, termasuk perguruan tinggi terutama, kami mengajak mereka untuk bahwa peluang pasar itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi keluar. Walaupun memang untuk ekspor UMKM itu agak sedikit unik, karena tidak bisa dalam konteks yang kontaineran dan lain sebagainya. Atau digabung? Digabung, itu caranya gitu. Makanya tahun lalu kami meluncing Cirebon X-Trade Hub. Iya, itu saya. Trade Hub itu Export Trading Hub. Waktu itu saya kebetulan kenal dengan Ketua Pertakina, Ibu Sulis. Pertakina itu Perhimpunan Tenaga Kerja dan Purna Tenaga Kerja, PMI dan ex-PMI. Beliau punya anggota seluruh dunia itu hampir 8 sampai 9 juta. Jadi PMI kita yang di luar negeri itu, dan menjadi agent marketing UMKM. Caranya ya contoh ketika ya saat itu ya kita dinikan, jadi pasti deh seperti saya kemarin naik haji, yang dicari makan ya kalau nggak dengan siwang, dengan kangen melalui agen-agen seperti itu. Nah, ketika kita menjadi katakanlah marketing, menjadi konsumen di luar negeri, diharapkan juga mereka juga menjadi agent untuk kemajikannya, ke relasinya di sana. Jadi pola-pola marketing, pola distribusinya kurang lebih ya kita temui Mungkin seperti kalau itu sih ya yang tarif impor tuh mungkin ke kota Cirebon sih tidak berdampak Nah, langsung ya. Beda secara- sama kabupaten ya yang mungkin kan ada orientasi ekspor. Iya sana betul. gitu ya. Kalau Cirebon karena memang kalau dibandingkan dengan, karena kemarin juga kami berapa kali event dengan HIMKI-nya, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan ya, dengan kabupaten itu kan memang kalau Cirebon karena tidak terlalu banyak yang keluar, jadi impact itu tidak terlalu dirasakan di itu kan. Ya paling mungkin kan kita masih tadi ya levelnya ekspornya tadi di Jadi dengan jejaring khusus lah. Ya gitu. jejaring itu ya, Iya, bukan iya. yang dalam skala Iya, bukan skala besar. Nah, ini Pak, mungkin Bapak juga sudah mulai memetakan kan, karena kan biasanya kalau dinas kan sudah bikin anggaran untuk 2026 gitu, maksudnya sudah memetakan mungkin masalahnya, tantangannya. Nah, tahun mendatang tuh kira-kira apa Pak yang akan menjadi fokus programnya Pak di 2026? Tahun depan tetap kita fokus di proses di program pemberdayaan UMKM, termasuk kami mengembangkan tadi, karena sekarang selama ini ya teman-teman UMKM itu walaupun lagi-lagi tidak mengeneralisir ya. Jadi ketika berbicara pemasaran, mereka masih banyak yang konvensional, termasuk tata kelola pembukuan keuangan juga masih dominan yang konvensional. Nah kami ke depan bahkan dari sekarang, sebentar dari tahun kemarin ya kami punya program namanya Booster Haji Godi, bimbingan usaha wirausaha go digital, tukang ngarang. Jadi itu untuk apa? Untuk mendigitalisasi baik itu tata kelola keuangan, pembukuan, termasuk pemasarannya. Nah, itu yang jadi program kami bekerjasama dengan 6 kampus di Kota Cirebon, melatih sebanyak 600 UMKM, masing-masing kampus itu 100 UMKM.
Nah, apa yang output yang diharapkan? Pertama, untuk perguruan tinggi itu diharapkan menjadi inkubatornya. Inkubator usaha seperti itu, termasuk evaluasi apa nih? Karena tidak semua UMKM itu butuh digitalisasi. Gitu. Masih ada yang berpikir handphone itu hanya untuk telepon, untuk WA, padahal kan untuk bisnis juga bisa. Nah, masih ada yang belum menyadari itu. Contoh, saya ya tidak harus menyebutkan UMKM-nya ya, karena ada di wilayah selatan. Itu dia pasarnya sudah luar biasa. Tapi kami ajak, Mas, ini di samping konvensional, kita coba baca secara online. Kadang saya sih enggak, konvensional aja. Jadi masih ada framework seperti itu gitu. Nah, itu tugas kami, literasi digital kan. Kita sampaikan ke yang bersangkutan, kami tidak mengajak meninggalkan pemasaran secara konvensional, tapi ekspansi di samping konvensional juga secara digital gitu. Nah, itu memang tidak mudah. Kadang kan masih lah ribet ini itu dan sebagainya ya. Tapi itu jadi tugas kami. Nah, ke depan kami ya mohon doanya juga, kebetulan nanti tahun depan itu kami Kota Cirebon, kemarin informasi dari kunci bersama ya, katanya Kota Cirebon menjadi tuan rumah untuk kunci bersama, Kuningan, Cirebon. Setelah berapa tahun ya Pak? Terakhir kan kita 2016 terakhir ya? 2016 kalau nggak salah. Iya 2016. Nanti Pas sudah ulang tuan tahun rumah. kota kalau nggak salah. Nah, ini juga jadi peluang untuk mengajak para pihak. Makanya kami dari sekarang sudah mempersiapkan ke depan, termasuk beberapa event itu ajak dengan teman-teman teman-teman penggiat. Contoh kopi ya, saya lihat ada ngopi-ngopi seperti itu. Kemarin kami diskusi dengan teman-teman BI, dengan teman-teman komunitas kopi. Oke, Cirebon tidak punya Kopinya gitu. tempat kopi untuk petani kopi, tidak punya. Tapi Cirebon jangan salah, kita bisa menjadi hubnya untuk marketing kopi. Jadi narasi seperti itu. Jadi kita saling menguatkan. Oke, produksi di misalkan tanam gitu ya, di Kuningan. di Kuningan, di Majalengka, silakan memproduksi. Tapi setelah diproduksi dipasarkan di Kota Cirebon. Jadi kita saling menguatkan gitu. Seperti kemarin saya kedatangan tamu Michael dari Korea ya. Kebetulan ada UMKM kami yang juara 3 di Taiwan ya, kopi, ada namanya Sundanis Lady. Waktu itu ditanya oleh Michael itu, ini nanam kopinya di mana? Di kaki Gunung Ciremai, di ketinggian 2.650 mdpl. Beliau itu sampai di Bela-Belain datang ke kaki Gunung Ciremai. Berusia 65 tahun. Nah, ini salah satu kenapa saya sampaikan, betapa orang luar itu ketika berbicara kopi saja, kadang harus dicek apakah begitu ditanam kopi itu ada kandungan zat pestisidanya atau tidak. Sampai seperti gitu loh, kalau bicara kualitas. Yang kedua, kualitas itu dilihat dari ya tadi cara menanam, dan lain sebagainya. Nah, dengan cara-cara seperti itu, bahwa Cirebon tidak harus punya tanaman kopi. Silakan di kaki Gunung Ciremai, tapi kita punya yang lainnya juga untuk pemasarannya. Nah, itu yang selalu saya ajak ke teman-teman, karena tidak sedikit kan kafe yang ada di Cirebon yang khusus untuk kopi, dan itu juga menjadi saling menguatkan. Ini apa namanya? Tiap belok ada Pak. Iya, itu dia. Tiap belok ada yang baru, tiap belok ada yang baru gitu. Luar biasa memang. Nah itu apa namanya? Jadi selain tadi Pak pemberdayaan UMKM gitu, apalagi Pak yang akan jadi fokus di? Yang jadi fokus ke depan itu kita Cirebon itu memposisikan sebagai hubnya ya. Dalam arti hub, kemarin kami diskusi juga dengan Pak Wakil Menteri dan timnya, Deputi Wakil Menteri UMKM. Jadi intinya berbagi peran. Kita tidak harus memaksakan menanam kopi contoh di Kota Cirebon, tapi menjadi hubnya. Silakan area hinterland kita memproduksi apapun produk UMKM, tapi Cirebon kalau bahasa provinsi sih promosi bersama. Nah, di situ jadi penguatannya. Jadi kita tidak lagi mempartisi bahwa ini kota, ini kabupaten, ini kota, ini tidak. Jadi kita menjadi untuk promosi bersama. Yang lain-lain memang Pak Wali menjadi salah satu program prioritas beliau juga tadi pemberdayaan UMKM. Bagaimana kita memposisikan ya Kota Cirebon itu dengan segala keterbatasan jumlah penduduk, luas wilayah, tapi kita ingin supaya Cirebon itu betul-betul menjadi hubnya dan memanfaatkan bahwa memang kita bisa berperan untuk men-trigger, menggerakkan roda perekonomian di wilayah Cirebon ini. Ya mudah-mudahan sih kita lancar-lancar apa amin, tahun amin, depan ya. karena kan ya apa
secara secara isu itu kan memang banyak yang kita ngomongin tarif Amerika, padahal kan sebenarnya kita nggak kena secara Iya, langsung iya, ya Kota itu Cirebon, betul. tapi kan secara atmosfernya itu hawanya kurang ini Betul. Pak, kurang apa? Makanya yang dibutuhkan itu kadang mohon maaf ya, kalau saya bicara UMKM, saya tidak pernah meneliti secara khusus dalam artian itu ya. Cuman ketika berbicara waktu dulu saya nyusun disertasi saya juga saya kan posnya peningkatan kapasitas organisasi. Dilihat dari keterbatasan anggaran, ketika sarana prasarana dan sebagainya. Ternyata apa? Aksesibilitas juga sangat berperan penting. Jadi yang harus dibangun adalah bagaimana pertama UMKM itu ditumbuhkan kembali rasa percaya dirinya. Kadang mohon maaf, UMKM itu saya selagi-lagi tidak mendiskreditkan mereka. Makanya kami punya program namanya Tutor Sebaya. Karena kita tahu ya, traffic kereta api yang lewat Cirebon itu kan 200 perjalanan per hari loh. Kenceng. 200. Satu hari itu katakanlah satu kereta itu 8 gerbong. Satu gerbong 50 penumpang. Berarti satu kereta yang lewat itu setidaknya 400 orang. Matematikanya kalau 400 orang pasti makan, pasti minum. Kalau kita nangkap peluang di restoran kereta api masuk di sana, itu peluang usaha yang cukup lumayan. Tapi lagi-lagi ketika teman-teman itu sudah dikurasi, lolos, ketika PT KAI minta order katakanlah lemper, misalkan 500 pieces per hari, UMKM itu dengan mudah kami tidak bisa memenuhi, kami kewalahan. Nah, mindset itu yang ingin saya refresh gitu. Bahwa kalau memang UMKM A dengan produk lemper itu tidak sanggup memenuhi, ajak UMKM yang lain dengan standarisasi yang sama. Itu masih belum cukup. Tapi itu sudah pernah Pak sampai Kita pernah. pernah. Itu kenapa saya sampaikan di sini, karena kami di kantor kan punya ruang ada. Jadi Mall UKM itu tidak hanya display produk, tapi juga ada IKM Digi Corner untuk pelatihan foto produk, packaging, bikin caption, termasuk ada ruang podcast. Walaupun tidak sebagus di radar sini, ruang podcast di situ. Nah, itu untuk apa? Untuk transfer of knowledge ke para pihak bahwa satu sisi UMKM dengan A dengan B itu adalah kompetitor, saingan. Wajar kan namanya usaha kan saingan seperti itu. Tapi sisi lain mereka bisa jadi sahabat. Itu yang saya maksud. Jadi kalau katakanlah mereka dikurasi nih, si A lolos kurasi, si B, si C sama usahanya lemper, ternyata kalah kurasinya. Nah si A kalau ada order itu, repeat order dan lain sebagainya, jangan bilang kewalahan saya tidak sanggup memenuhi itu peluang. Gitu. Ajak si B, si C, si D, tapi dengan standarisasi. Tadi yang saya katakan bahwa bicara UMKM, bicara bisnis dan sebagainya, itu kita sudah tidak bicara hanya produksi saja, tapi bagaimana kualitas produksinya. Nah, kualitas ini kami sentuh. Untuk SDM-nya kami berpelatihan, untuk yang SDM-nya khususnya, untuk yang lainnya juga kami beri pelatihan juga dalam konteks tadi peningkatan kualitasnya. Iya. Nah itu total sekarang berapa Pak yang terdata di DKUKM? UMKM yang ada di kami total 2464. 2016. Nah, itu ada kuliner, ada handicraft, ada juga fashion. Dan lain. Memang terbanyak sih kuliner ya. Iya. Gitu. Pak ini mungkin saya pertanyaan terakhir tapi mungkin jawabannya agak panjang nggak apa-apa Pak. Kan kemarin kita ada ini Pak, ada job fair Pak. Ternyata kan angka pengangguran Kota Cirebon tuh 6% katanya. Berarti kan 12 ribuan lah kurang lebih segitu 12 ribuan. Nah job fair kemarin itu ada sekitar 1.500 peluang kerja. Iya. Di job fair saja itu ada 4.000 sekian yang daftar tuh Pak. Berarti kan peluang kerja yang ada di Cirebon itu belum mampu menyelesaikan angka penganggurannya Pak. Tadi Pak Ing kan cerita tentang UMKM, sekarang ada 2 ribuan, kemudian ada program-program yang dibuka, ada tadi juga mindset. Kita tuh sebetulnya tidak hanya mikirin kerja gitu Pak, tapi bisa mikirin membuka lapangan kerja. Anda ini Pak, misalnya teman-teman kita nih yang generasi milenial atau Gen Z bahkan atau yang udah mulai kepikiran Pak, saya mau bikin gitu tuh. Terus apa di dinas misalnya apakah ada program di dinas tuh Pak yang bisa mereka akses untuk seenggaknya pendampingan awal gitu Pak? Ya. Jadi kami dengan teman-teman perguruan tinggi ketika contoh saya jadi narasumber selalu menyampaikan bahwa peluang kerja itu tidak hanya dari peluang kerja yang disediakan saja
oleh pemerintah atau perusahaan, tapi juga menciptakan lapangan kerja. Nah, menciptakan lapangan kerja itu melalui tadi sektor usaha. Makanya kami ada program pelatihan WUB, Wirausahawan Baru. itu. Jadi kami dengan perguruan tinggi, bahkan ada perguruan tinggi yang sempat kuliahnya saya sampaikan provokasi saya ke mahasiswa ke kampus-kampus ya, kebetulan saya juga ngajar di beberapa kampus. Saya bilang kalau kalian kuliah di kampus, bagi saya orang industri itu tidak aneh, karena entitas kampus itu emang untuk kuliah. Tapi sekali-kali kalian kuliah di industri. Jadi makanya ada yang PKL, ada yang magang, ada yang juga kuliahnya di kampus, di kantor saya. Di ruang di belakang ada, kami punya ruang workshop kapasitas sekitar 40 sampai 60 orang. Jadi mahasiswa dari kampus itu kuliahnya di kantor saya selama 2 bulan. Kenapa? Mungkin kelihatannya kok mengada-ngada atau kok seperti ini. Sebenarnya sederhana. Ketika mereka sudah kuliah di sana, bisa mereka ternyata di Mall UKM itu terdapat variatif sekali. Contoh sederhana gini Mas. Ada UMKM, saya sebut Deputi Wakil Presiden waktu itu Dr. Popi datang ke kami. Naik mobil luar biasa, begitu turun, yang dicari apa? Yang dicari itu, Kang, ada keripik gedebok pisang nggak? Ada keripik rumput teki nggak? Ada keripik belalang nggak? Yang notabene, mohon maaf, gedebok pisang paling kalau dulu itu kan hanya buat orang yang meninggal ganjal seperti itu, atau jadi limbah yang nggak jelas. Rumput teki buat makanan kambing dan sebagainya. Ternyata ketika sudah diolah itu menjadi memiliki value added luar biasa kan, seperti itu. Bahkan kami punya pelanggan tetap loh, Kepala BPD Depok, Pak Dr. Dadang itu, beliau tiap bulan itu minta dikirim ke sana. Kirimannya apa? Keripik belalang. Nah, katanya kan keripik belalang itu kan proteinnya tinggi sekali kan, kandungannya hampir 70% dan lain sebagainya. Nah, artinya dari ketika kreativitas inovasi itu bisa dimunculkan, itu bisa mendatangkan rezeki, mendatangkan uang. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Yang berikutnya juga kami ke teman-teman para pihak, kami pernah walaupun baru 2 kali ya, kami menyelenggarakan lomba startup. Jadi silakan apa saja, mereka sektor usaha. Jadi dari mulai nol, dan kami juga ada pendampingan, bagaimana cara membuat proposal, bagaimana dan sebagainya. Itu kerjasama dengan beberapa pihak, termasuk perguruan tinggi. Jadi mereka diberikan insight bahwa bekerja itu tidak harus mencari pekerjaan, tapi kita juga harus bisa menciptakan pekerjaan. Makanya dari yang leveling anak SD, sekolah walaupun terlalu jauh ya untuk berbisnis, tapi frameworknya ditanamkan dari sekarang itu ya, kalau ditanya cita-cita tidak hanya jadi dokter, jadi guru, jadi tentara, tapi juga saya ingin jadi wirausahawan baru, bisa bisnismen. Itu kan sesuatu yang boleh dibilang selama ini. Coba kita kalau tanya anak-anak kecil, pasti jawabannya ya kalau nggak guru, dokter. Tapi kayaknya menarik Pak kalau kita bikin program tuh Pak. Kita bikin kayak ajang pencarian bakat untuk startup baru. Ternyata banyak Mas, gini yang saya pernah 2 kali menyelenggarakan lomba startup ya. Ternyata tapi hadiahnya kasih modal Pak. Iya, mereka tuh tertarik, termasuk dikasih bimbingan bagaimana cara mereka ketika mengajukan untuk permodalan atau sebagai katakanlah anak angkatnya dari perusahaan, kan ada seperti itu. Makanya yang dijualnya itu tadi kreativitas ini kan. Saya malah tertarik kalau teman-teman bisa collab bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kita juga ikut ya tadi mengurangi angka pengangguran atau pengangguran terbuka gitu. Iya, 12.000 kan angka yang untuk Kota Cirebon luar biasa Mas itu kan. Termasuk yang lain kan kita juga ada TKDP ya, tim koordinasi vokasi daerah. Nah, ini juga yang dilakukan, walaupun itu ada course-nya di Dinas Tenaga Kerja ya, tapi kebetulan saya juga ikut menginisiasinya. Jadi bagaimana keahlian antara SMK dengan kebutuhan lapangan itu kan harus di-matchingkan. Seperti itu. Jangan sampai kayak si Bruri, aku begini, kau begitu. Jadi kalaupun tidak matching, ya di-matching, diklik seperti itu. Itu kurang lebih. Baik, Pak Ing, ini kita nggak kerasa udah hampir 1 jam ngobrol bareng. Iya. Tapi kita udah lumayan kupas banyak ya soal UMKM Kota Cirebon, keberadaan mall UMKM, bahkan sampai tadi apa yang sih akan dilakukan di 2026 nanti gitu ya. Termasuk tadi bagaimana kepala daerah kita melakukan pendekatan yang menurut saya luar biasa ya dengan kolaborasi program dinas yang terkait ya. Mudah-mudahan sih itu bisa menjadi harapan baru ya kita di 2026 gitu. Setelah mungkin kadang kan sekarang banyak yang berdarah-berdarah nih Pak di 2025 nih. Mudah-mudahan
di semester kedua ini kondisinya membaik dan Iya. di 2026 juga semakin baik gitu ya, dan Pak Iing juga semakin sukses lah gitu Amin, Pak amin. Iya. di apa namanya, di programnya maupun di posisinya begitu. Baik pemirsa, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita akan ngobrol lagi di lain kesempatan, tentunya dengan tema yang lain juga, dan mudah-mudahan ini bisa ngasih insight yang bermanfaat untuk para penonton sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.